Sesi ini saya akan memaparkan materi permasalahan pada anak di pos operasi. Biasanya permasalahan yang terjadi pada pos operasi ini biasanya merupakan kelanjutan dari pre dan intra pos operasi. Maka jika tidak ada pre dan intra, maka tidak terjadi permasalahan pada pos operasi. Baik, saya izin share screen. Potensial post anesthesia problem and complication. Ini permasalahan dan komplikasi yang biasanya terjadi pada post anestesi operasi. Ya, biasanya seperti yang tadi Dr. Komang bilang, permasalahan yang sering timbul adalah respiratory. Permasalahan yang pada respiratory yang timbul yang pertama biasanya residual neuromuscular block. Ini biasanya masih ada sisanya obat relaksan yang dapat menyebabkan kelemahan otot dan kegagalan pernafasan. Yang kedua adalah post extubasi stridor or crop. Ini merupakan tanda obstruksi jalan napas yang menyebabkan tertutupnya jalan napas dan menyebabkan kegagalan pernapasan juga. Yang ketiga, laryngospasme. Ini di mana pita suara mengalami kejang atau tertutup sehingga jalan napas tertutup dan menyebabkan permasalahan dan menyebabkan sulitnya bernapas pada anak. Biasanya ini terjadi kurang lebih dari 60 detik. Yang keempat, pulmonari aspirasi. Biasanya ini terjadi karena adanya sekresi, baik itu sekret maupun darah. Biasanya pada operasi yang di daerah leher. Kelima, pneumotorak. Ini biasanya terjadi karena efek dari suatu pembedahan ataupun suatu tindakan anestesi. Yang keenam adalah pulmonary edema. Biasanya kemungkinan ini karena kelebihan cairan. Permasalahan yang selanjutnya mengenai kardiovaskuler. Kardiovaskuler biasanya terjadi bradikardi. Pada anak sangat riskan terjadi bradikardi itu karena biasanya terjadi desaturasi, penurunan oksigen, dan akan menyebabkan bradikardi. Yang selanjutnya adalah takikardi. Biasanya takikardi pada anak ini karena nyeri, bisa karena cemas, maupun karena agitasi kegelisahan. Yang ketiga, hipotensi. Hipotensi ini biasanya disebabkan karena anak kekurangan cairan. Dan hipertensi biasanya karena anak nyeri, cemas, dan juga gelisah. Permasalahan selanjutnya adalah hipotermi dan hipertermi. Ini biasa terjadi karena kalau hipotermi biasanya karena suhu lingkungan yang dingin akhirnya terpapar pada tubuh pasien. Dan hipertermi biasanya kemungkinan karena kekurangan cairan ataupun memang pasien dalam kondisi sepsis. Yang keempat adalah emergent agitation or delirium. Ini permasalahan yang biasa terjadi pada pos operasi. Yang kelima adalah pain atau nyeri, dan keenam post operasi nausea and vomiting. Lanjut. Oke, penanganan respiratori. Setelah kita tadi melihat permasalahan yang ada pada respiratori, kita sebagai perawat anestesi yang memantau kondisi pasien dan melihat di bedside monitoring, biasanya terjadi desaturasi. Nah, tindakan yang pertama kita lakukan adalah pemberian oksigen. Kemudian kita cari penyebab hipoksemianya. Jika terjadi stridor atau pasca ekstubasi, berikan oksigen, buka jalan napas, kemudian pastikan jika ada benda asing, kasa atau peg itu diambil atau membutuhkan laryngoskop untuk mengambilnya. Dan kemungkinan jika terjadi permasalahan, dan kemungkinan kalau permasalahan tidak selesai, maka dilakukan intubasi ulang. Pada laryngospasme, ini beri tekanan positif dan diotras, dan berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian susnikolin dosis rendah atau propofol jika dibutuhkan.
Pada kardiovaskuler, jika terjadi bradikardi, biasanya karena hipoksia dalam waktu 30 detik terjadi apnu, maka akan menyebabkan bradikardi. Penanganannya pastikan jalan napas, oksigenisasi, dan jika berlanjut bradikardinya berikan atropin 0,2 mg per kilogram berat badan. Jika masih berlanjut terjadi low output, maka diberikan pemberian epinefrin dan kita katakan COD-B. Permasalahan kardiovaskuler selanjutnya adalah tadi hipotensi. Dengan hipotensi, jika kita melihat lagi bahwa dengan diikuti dengan takikardi, kemudian pengisian kapiler buruk lebih dari 2 detik, urin output yang rendah kurang dari 0,5 mili per kilogram per jam, ini disebabkan karena hipovolemi. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah resusitasi cairan. Jika terjadi takikardi, karena cemas atau karena nyeri atau efek obat-obatan, maka lakukan intervensi sesuai dengan masalahnya. Jika terjadi hipertensi akibat karena nyeri dan agitasi, maka kita selesai intervensi juga sesuai dengan penyebabnya. Baik, lanjut hipotermi dan hipertermi. Hipotermi pada bayi dan anak kecil beresiko tinggi terkena hipotermi di ruang pacu dan ruang pulih. Ini dikarenakan suhu ruangan yang dingin, dengan suhu ruangan yang dingin akan memaparkan ke tubuh si anak sehingga si anak terjadi hipotermi. Biasanya efek hipotermi ini bisa menyebabkan apnu dan lama tinggal di pacu. Dari hipotermi ini juga akan menyebabkan resiko infeksi karena dengan hipotermi terjadi vasokonstriksi sehingga aliran darah tidak adekuat ke jaringan. Penata laksanaan hipotermi adalah pemberian cairan hangat, pemberian blower maupun blanket warmer. Dan ini dalam pemberian blower dan blanket warmer ini juga kita harus pastikan suhu yang diberikan oleh si blanket warmer agar tidak terlalu panas untuk si bayi atau anak. Hipertermi. Hipertermi ini biasanya karena seperti yang tadi saya katakan bisa kemungkinan kekurangan cairan ataupun memang anak ini dalam kondisi sepsis. Tata laksana hipertermi adalah kompres dengan air atau jeli jika ada, ataupun kita kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antipiretik. Emergency agitation or delirium ini merupakan gangguan dalam kesadaran dan perhatian anak terhadap lingkungannya. Penyebabnya biasanya karena hipoksemia, hiperkarbia, hipotensi, hipoglikemi. Ini yang menyebabkan kurangnya energi, kurangnya nutrisi pada otak, sehingga menyebabkan delirium. Kemudian peningkatan tekanan intrakranial dan nyeri ini biasanya juga dapat menyebabkan agitasi karena tingkat nyerinya yang tinggi. Penanganan pada emergency agitation ini sesuai dengan intervensi kita sesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Jadi kita hilangkan penyebabnya. Dan juga untuk non-farmakologinya kita hadirkan keluarga, orang tua atau orang terdekat. Karena orang terdekatlah yang dapat memberikan kenyamanan pada si anak ataupun si bayi. Dan kolaborasinya kemungkinan akan diberikan opioid ataupun sedasi. Pain atau nyeri. Ini kita akan harus melakukan pengkajian terlebih dahulu. Biasanya pengkajian pada nyeri itu yang biasa kita sebut dengan PQRST, yaitu P-nya itu penyebab, kita cari penyebabnya, terus kualitasnya, bagaimana si nyeri itu, yang dirasakan seperti apa, terus regionnya wilayahnya, daerahnya, apakah juga menyebar atau tidak. S-nya severity, itu adalah skalanya, dan time-nya, kapan itu terjadi. Tapi pada anak, pada bayi, karena si anak dan si bayi ini tidak mampu berkomunikasi dan juga belum bisa berbicara, maka kita langsung menggunakan skala nyeri. Biasanya yang kita gunakan adalah Flex scale atau numeric rate scale. Selain kita melakukan
skala nyeri, pengkajian skala nyeri, kita juga harus melakukan pengkajian fisik pasien, klinis pasien, apakah terjadi takikardi ataupun hipertensi. Ini dia skala Flex-Scale. Bisa teman-teman lihat semua ya. Ini skalanya. Dalam skala ini jika kita mendapatkan angka jumlah 0 sampai 3 itu biasanya kita sebut nyeri ringan. Red angka 4 sampai dengan 6 itu nyeri sedang, dan 7 sampai dengan 10 itu nyeri berat. 3 menit lagi, Nurse. Baik, terima kasih. Tindakan nyerinya adalah non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologi itu jelas kita bisa hadirkan orang tua atau yang dekat dengan si anak, karena dengan kedekatan dengan orang yang biasa dekat dengan si anak dan si bayi ini itu akan memberikan kenyamanan, itu akan membantu mengurangi masalah nyeri pada si anak. Farmakologinya ini adalah tindakan kolaborasi kita untuk memberikan painkiller. Masalah selanjutnya adalah PONV, post operative nausea vomiting. Ini biasanya terjadi karena multifaktor ya. Ini biasa karena mungkin agen anestesi atau obat-obatan anestesi. Biasanya penanganannya kita memiringkan kepala si anak atau si bayi, kemudian kepala lebih direndahkan agar tidak terjadi aspirasi. Kemudian kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan antiemetik. Dan sebenarnya dokter-dokter ini juga sudah mempunyai strategi untuk mengurangi insidensi PONV. Biasanya propofol, anestesi regional yaitu kaudal, penggunaan NSAID, dan pengurangan dosis opioid itu dapat mengurangi insidensi PONV. Begitu juga dengan hidrasi intraoperatif. Oke. Thank you. Berarti selesai. Dengan melihat permasalahan yang sudah kita bahas pada saat di PACU dan di RR, maka pemantauan untuk bayi dan anak itu juga harus lebih ketat. Kita sebagai perawat anestesi yang bertugas di RR maupun di PACU, kita juga harus mengenali permasalahan pre dan intra, karena permasalahan pre dan intra itu bisa menjadi kita tolak ukur ataupun patokan kita untuk menilai klinis pada anak dan bayi di ruang PACU dan di ruang pulih. Baik, sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.